mulai kita belajar BGP, saya juga sebenarnya kerjaan saya bukan di BGP, jadi saya juga belajar. Jadi ini ada quotes yang bagus dari teman saya. Dia bilang, we don't have to be good to start, but we have to start to be good. So let's start our BGP session. Kita sama-sama belajar. Oke. Pertama, gini aja. Oke, what we cover today. Hari ini kita akan mulai dengan basicnya BGP. Kita akan ngomong teorinya IBGP, internal BGP, external BGP, router ID, neighbor, auto summary, synchronization, terus bagaimana kita menginjek atau masukin routing atau prefix ke BGP dengan network comment, dengan distribution, dan connected route. Juga ada namanya next hop cell, kita akan bahas juga. Dan juga ada kita bahas mengenai routing dan backhaul. Terus yang bagian kedua kita akan coba bahas routing policy, bagaimana proses decision routingnya BGP. Dia lebih kompleks dibandingkan dengan IGP. Dia menggunakan attributes yang lebih kompleks dalam memilih routingnya. Oke. Terus kita mulai. Mungkin saya akan bolak-balik dari slide, terus saya kasih lihat di GNS3. Saya pakai putih. Oke, yang pertama BGP operation. Seperti yang kita tahu, BGP dia memakai TCP 179. Oke. Jadi sekedar info, saya buka dulu network diagramnya. Ini saya rasa kalian udah familiar. Ini saya ambil dari ini dia topologi kita di Internet Explorer. Nah, ini ada ES100, sini ES200, 300, dan ada dua backbone, DB1 dan DB3. Dan juga di bawah ada DB2. Nah, untuk BGP kita pilih ini, dan DB1 dan DB3 akan memberikan routes yang sama. Contohnya di sini 118. Jadi dua-duanya akan memberikan routes yang sama. Dan di mana nanti di ES100 bagaimana kita manipulasi routes mana yang akan kita pilih, mana yang the best. Oke, itu dia. Ya, ini TCP port 179. Ini saya pakai pati. Ya, ini dia. Jadi topologi kita tadi contohnya TCP 179. Jadi sini saya tunjukin aja bagaimana 179 itu. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa R4 dia ada 4 neighbor, 1, 2, 3, 4, dan portnya 179. Ada yang lokal 179, ada yang dari yang sebelah sana, berarti kebalikannya, yang sebelah sana dia kemari gitu. Oke. Yang pertama. Terus IGP, saya rasa semua udah tahu. IGP itu internal BGP. Jadi untuk mendefine neighbor yang berada di ISPS yang sama. Oke. Kemudian untuk best practice-nya biasanya untuk IBGP kita define update source-nya loopback dia, entah loopback 1 atau yang kita define.
Ini supaya untuk menghindari kalau physical interface-nya down. Jadi kalau kita pakai loopback dia masih ada. Oke. Di sini ada secret, ini pakai MD5. Nah, ini opsional lah. Oke. Kemudian untuk eBGP, external BGP, biasanya kalau untuk eBGP seperti di sini saya kasih lihat contohnya. eBGP biasanya kita configure point to point neighbor kita di sini, dan di sini kita define lagi neighbor. Oke. Tapi kadang-kadang kalau seandainya kita punya dual link, oke, dan kita mau dialog balancing, so kita configure loopback di sini, oke, supaya dual link ini bisa load balancing. Dan ingat perbedaan iBGP sama eBGP ini dia hanya berusaha untuk connect satu hop. Oke. Jadi kalau kita coba eBGP dengan loopback interface, kita mesti configure di neighbornya ini eBGP multi hub. Oke. Kalau di iBGP internal nggak perlu. Biarpun ada berapa hub, dia akan berusaha cari dan akan piring. Tapi kalau untuk external BGP, dia neighbor ini cuma perform cuma satu hub. Jadi kalau kita mau lebih, kita harus define 2. Kalau kita nggak define 2, itu akan 255 by default. Oke. Itu BGP. Jadi kembali ke sini, kita kasih lihat misalnya sekarang konfigurasi kita di sini. Oke. Ini yang ini di-ignore dulu ya. Jadi di sini dikasih tahu ada berapa dia punya neighbor di router 5, 1, 6 dan BB. Jadi R4 neighbornya dengan sini, dan 5. Jadi R4 ada 4 neighbor, 1, 2, 3, 4. Oke. Oke. Next slide. Oke, next slide. Mengenai router ID. Bagaimana setiap BGP dia akan punya router ID untuk mengidentifikasi. Bagaimana sebuah router BGP dia akan memilih router ID-nya. Kalau best practice-nya di exam biasanya kalau bisa kita define aja router ID-nya itu. Jadi predictable kan, kita tahu biasanya router ID-nya itu kita define loopback-nya. Tapi kalau nggak kita define, dia akan berusaha the highest, dia akan ambil the highest loopback. Oke. Dan setelah kalau nggak ada loopback, dia akan milih interface lainnya yang tertinggi. Jadi kalau di sini kita lihat IP BGP, kita lihat BGP routernya 444. Oke. 444 ini kalau nggak salah dia loopback 0. Oke. Jadi loopback 0 dia jadi BGP router identification. Oke. Dan di sini saya nggak define router ID-nya. Ini sebaiknya kita define. Terutama kalau nanti di exam, soalnya takutnya misalnya gitu, kita nggak configure loopback dulu gitu awalnya. Terus BGP kita udah up,
dia akan ambil dari physical interface. Setelah itu pas kita configure loopback, dia mungkin nggak akan gunakan loopback gitu. Jadi sebaiknya kita define BGP operator ID, kita define IP ini. Sebaiknya di exam kita buat seperti ini. Dan kalau kita sudah define gini, kita mesti clear. Kita mesti clear IP BGP. Baru start. Baru akan impact. Ini piringnya akan down. Kalau di lab ya nggak apa-apa lah, kan down juga. Oke. Ini ada pertanyaan Ghazali apa ini? Oke, ini kita pakai topologi ini. Ini Internet Expert. Ya. Oke, jadi ini cukup jelas ya. Jadi by default juga dikasih tahu kalau kita nggak. Oh ya, ini ada lagi untuk neighbor ya. Bagaimana source IP yang digunakan oleh BGP untuk mencari dia punya neighbornya. By default dia akan cari physical interface-nya, kecuali kita define tadi update source-nya, kita define di sini update source loopback 0, loopback 1, dia baru tahu. Oke. Next slide. Nah, di dalam BGP kita mesti explicit define ya neighbor command, nggak seperti di OSPF itu kita nggak perlu spesifik define, dia akan pakai multicast gitu atau broadcast untuk mencari neighbornya. Di sini di BGP kita mesti explicitly define. Oke. Ya, terus sebelum kita configure BGP, ada dua command yang penting, yaitu auto summary dan synchronization. Ini biasanya kita sekarang udah take it for granted karena iOS yang sekarang by default ya. By default dia udah akan no synchronization dan no auto summary. Oke, kalau kita lihat di sini sudah by default. Oke. Cuma di sini saya mau kasih tahu dulunya ini Cisco dia mengenable. For some reason sekarang udah di disable dua-duanya. Oke. Jadi di sini ada penjelasan sedikit, saya ambil dari buku juga. Sekarang udah off by default auto summary. Jadi di sini ada penjelasan apa yang terjadi kalau kita sampai summarize. Kalau kita sampai enable summary, maka akibatnya BGP akan summarize ke classful network. Oke. Akibatnya. Di sini juga ada penjelasannya lagi, kita bisa dibaca. Jadi, for example, di sini dijelaskan. Oke. Kalau di routing kita ada ini 75.0 netmask class C, dan kita configure 75 under BGP dan kita enable atau summary, maka BGP akan mengintroduce the whole class A 75. So ini nggak boleh seperti ini. Oke. Selanjutnya authentication. Biasanya kalau kita connect ke provider, kita pingin additional security, so kita tambahin authentication using neighbor. So di BGP cuman bisa neighbor authentication. Kalau di IAJP atau SPF kita bisa define di interface. Oke. Yang kedua synchronization. Nah, ini juga ada teorinya. Bagaimana synchronization ini pengaruhnya kalau kita ini jadi transit ES. Jadi kita terima traffic dari ES1, kitanya ES2, terus kita mau advertise route ini ke ES3. Jadi di sini penjelasannya.
kalau kita enable synchronization sebelum BGP advertise ke ES yang lain, dia akan cek dia punya iBGP. Oke. So dia akan berusaha validate. Oke. Ini kalau kita synchronize. Best practice-nya kita udah tidak. Kita jangan synchronize. Oke. Jadi kalau di ini kita misalnya ya kita ada 3 ES kayak seperti ini. Dari sini advertise route ke sini. Kalau kita enable synchronization di R4, maka R4 akan cek dulu kalau route itu ada di IGP dia sebelum advertise ke the next ES. Oke. Yes, bentar lagi. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita menginjek routes di dalam BGP. Oke. Jadi sama dengan network domain. Oke. Jadi network itu sebelumnya mesti ada di interface kita dan mesti match subnetnya, kemudian baru kita bisa lihat, baru kita bisa add di sini di router BGP network dan subnetnya masih sama. Kita lihat config kita. Rollback 0 ya. Masalahnya rollback 0. Kalau kita lihat surat BGP kita, ini dan kita define di sini network 444 masnya segini. Oke. Kalau kita lihat show IP BGP 444 dan dia install di BGP table-nya. Jadi ingat network masknya masih sama, dan kalau kita nggak define, misalnya kita define network 444, kita nggak define masknya, itu kalau nggak salah dia akan ke kelas fullnya ya, bisa jadi ke kelas E di sini. Oke. Oke, terus cara kedua, kita dulu. Mungkin udah mau pulang. Oke, cara kedua adalah dengan distribute ya. Distribute bisa dari IGP, dari IRGRP, OSPF, dan juga bisa distribute dari static. Ini cara kedua untuk menginjek prefix ke BGP table. Berikutnya, saya mau share mengenai next hop. Next hop ini juga perlu diingat ya, di BGP untuk iBGP pada saat dia mengadvertise routes yang dia terima ke iBGP peer-nya, dia tidak akan merubah next hop-nya.
Sementara kalau external BGP dia akan merubah. Jadi contohnya di sini, misalnya route ini ya, 118, router 4, dia terima routes dari 118, oke. Kemudian router 4 ini akan berusaha mengadvertise route 118 ini ke IBGP peer-nya, ke R1 atau ke R6. Oke. Pada saat dia mengadvertise route 118 ini ke sini, by default R4 tidak merubah dia punya next hop, tetap sama. Oke. Jadi next hop-nya itu IP ini. Oke. R4 dia tahu .254 ini BB3. Tapi nanti R1 dan R6 dia nggak tahu 254 ini siapa. Ya, ini contoh problem dengan next hop. Oke. Kira-kira ngerti nggak? Oke, ada yang jawab ah. Takutnya pada tidur. Oke. Jadi aku kasih contoh aja di sini BB3. Oke, ini BB3 tadi ya, BB3, R4, R1. Oke. BB3, R4 dan ke R1. Oke, jadi di R4 kita kalau lihat R4 dia ada neighbor. Ini yang ke BB3, dia juga ada neighbor ke R1. Oke. Ini R1. Oke, kalau kita lihat show IP BGP 118.0.0.0, kita mau lihat nah ini udah kelihatan ada gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi R4 dia terima routes dari BB3. Ini IP-nya BB3 itu 04.12.1.254. Oke. Routes-nya ini. Dan kebetulan 118 ini juga router ID-nya BB3. Oke. So ini the best. Oke. Sekarang R4 dia akan advertise ke R1. Oke. So IP BGP neighbor. Misalnya saya bikin aja gini ke R1, advertise route. Oh, tapi banyak banget ya. Oke, dia advertise 118 ke R1. Dan dia masih bilang next hop-nya tetap sama. Oke. Nanti di R1 kita lihat R1 show IP BGP 118.1.0.0. Oke. Nah, jadi di sini ini IP-nya BB3 dan statusnya dia nggak bisa akses karena dia nggak tahu BB3 ini ada di mana. Oke. Jadi untuk men-solve problem ini di R4 kita lihat konfigurasi R4 tadi udah ya. Dia ada neighbor R1 ini di router BGP 146, router BGP 146. Oh ya, saya mau kasih contoh aja ya. BGP itu cuma boleh ada satu ES. Jadi kalaupun seandainya kita salah nulis BGP ini apa? BGP ES, kita kita akan kasih tahu warning. Tapi kalau di OSPF kita salah, itu bisa multiple
multiple ini ES, jadi bahaya. Kalau BGP nggak apa-apa, nggak salah. Oke, command POSIX. Terus neighbor ini kita define next of self. Do clear IP BGP. Nah, soft masih bisa, kalau untuk yang ini bisa. Kalau kita mau rubah router ID-nya, itu kita nggak bisa pakai soft, kita mesti bring down the peer. Baru kita lihat di sini lagi. Udah ganti. Oke. Udah ganti. Tadinya sebelumnya 204 swell of 254 nggak bisa akses. Sekarang udah ganti. Oke. Dan dia udah jadi base. Oke, udah jadi base route. Kalau kita lihat so IP BGP 118. Ya, kayak gini. Jadi udah base route-nya dari Arcon. Oke. Kira-kira ngerti ya. Jadi ingat ya, kita define next of self itu ke neighbor yang point ke IBGP, ke internal, bukan ke eksternal. Ini juga saya suka lihat ada kita configure next of self tapi ke ISP kita. Itu kayaknya nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Mestinya kita ke internal, bukan ke eksternal, ke upstream BGP. Terus selanjutnya, nah ini ya ada beberapa statement yang menarik di sini ya. Dia dikasih tahu kalau two IBGP neighbors do not advertise path learn from other IBGP neighbors. Ini statement pertama apa maksudnya? Jadi kalau kita lihat diagram kita, IBGP contohnya di sini ya, ES200, so many. Jadi IBGP itu, misalnya SW2, dia advertise route-nya ke R5. Ya. R5 dia tidak akan mengadvertise route dari IBGP neighbor-nya ini ke IBGP yang lain. Jadi ini masalah. Kalau dalam satu ES kita punya router kayak gini 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kalau mereka nggak saling advertise gitu route-nya. Jadi salah satu solusinya kalau di IBGP ini mereka itu mesti full mesh. Jadi ini mesti punya kemari IBGP-nya ke sini, sini, ke sini, sini. Seperti itu. Full mesh. Dan solusi keduanya gimana kalau kita nggak mau full mesh? Ada yang tahu? Untuk IBGP? Halo? Pertanyaan? Kalau kita punya router disable synchronization. IBGP, ini satu IBGP 200. Oke. Kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mereka ini udah connect misalnya OSPF atau IGRP kan. Terus ada statement dari sini. IBGP neighbor dia nggak advertise path learn from other IBGP neighbor. Jadi route-nya akan stop aja kalau SW itu advertise ke R5.
route-nya SW itu tidak akan di-advertise ke IBGP neighbor-nya. Jadi solusinya pertama kita mesti full mesh. Ya udah dia jawab itu. Betul. Solusi pertama full mesh. Dan yang kedua route reflector. Yang ketiga confederation. Oke. Jadi kalau full mesh itu ya kita mesti piring semuanya. Full mesh. Oke. Route reflector kita assign salah satu, misalnya di sini R5 ya. R5 dia sepertinya dia hub kan. Dia connect ke semuanya, so dia bisa jadi route reflector di sini. Dan dia akan mereflect route dari SW itu, dia reflect ke R3 semua ke kliennya. Jadi semua dapat route semua. Oke. Ini udah jarang digunakan. Banyak kan orang pakai ini. Umumnya sih ya bisa juga. Cuman agak leceh kalau orang Singapura bilang, agak repot lah. Banyak kan nanti konfigurasinya. Oke. Ya itu statement yang pertama. Terus yang kedua, eBGP routes in the BGP table is considered to be a best route. Kalau kita harus sering banyak jalan, nggak boleh dianterin motor ya tuh bapak, jalan kaki deh tuh dia. Oke. Jadi eBGP, kalau saya bilang eBGP maksudnya eksternal ya. eBGP ini selalu consider the best. Kenapa? Karena dia matriksnya paling rendah, cuma 20. Oke. Yang bisa ngalahin external BGP route cuma EIGRP dan tentunya static route. Jadi kalau ada dua routes dari IBGP atau dari internal BGP malah lebih rendah, cuma 200. Jadi external BGP selalu menang. Ini sebenarnya untuk menghindari loop juga, jadi dia akan pilih. Oke, terus kita sekarang ke routing policy. Routing policy ini lebih, ya, yang pertama bagaimana kita memanipulasi, memfilter atau men-summary routes ini ya. Jadi di semua router itu sama. Ini maksudnya Koreanto nanya Edi di router Cisco apa? Oh, ya vendor beda. Oke. Saya kurang tahu juga kalau vendor lain. Oke, jadi ada berapa cara untuk distribute list? Wah, izin. Jadi seperti ini. Kita define neighbor, kita pakai route map, pakai access list, kita bisa pakai distribute list, bisa pakai prefix list, dan juga ada command aggregate address. Dan ini kalau kita mau aggregate address, jangan lupa di belakangnya kita tambah summary only. Nah kalau nggak summary only, ntar malah bukannya tambah dikit, malah tambah banyak route-nya, termasuk yang di summary juga. Oke. Jadi ini biasanya kalau mau ke upstream, kita define ini. Terus ada juga cara
untuk memfilter ES path ini biasanya ada namanya regular expression. Saya nggak bahas hari ini. Jadi bisa dipelajari bagaimana ini biasanya orang Unix yang jago. Ini biasanya untuk awal yang caret awal. Ini dollar untuk n. Unix mestinya any karakter. Gitu. Jadi router BGP kita define ES path-nya, terus sini kita filter list berdasarkan ES. Jadi ES mana yang kita bolehkan. Oke. Oke, ini di skip aja ya. Jadi ini penting juga. Slide berikutnya lebih jelas ya. Sebenarnya sama yang tadi, yang ini sama pengertiannya. Jadi di sini ngejelasin bagaimana proses pemilihan proses routing policy. Ya. Oke. Ya, jadi ini ada cara yang gampang untuk ngapalin. Katanya ini ada berdasarkan dari ininya NWLLA Omni, NWLLA Omni untuk ngapalin. Jadi mana yang lebih mempengaruhi. Oke. Biasanya sering dipakai itu mungkin local preference sama ES path ya. Local preference, ES path. Wake juga. Wake ini Cisco proprietary. Oke. Jadi pertama yang paling penting next hop reachable. Seperti yang kita tahu BGP kan reklusif. Tadi ada next hop-nya. Dia masih reach next hop-nya itu dia mesti ada di IGP routing dia, entah pakai OSPF, via GRP atau static. Next hop-nya ini mesti reachable. Oke, ini syarat yang zero-nya lah, syarat yang pertama. Terus yang kedua yang mempengaruhi itu wake. Wake ini hanya untuk lokal router. Jadi hanya untuk lokal satu router itu aja kita configure wake di R1. Cuman R1 doang yang tahu. Oke. Defaultnya 0. Jadi kalau saya ambil contoh, saya jelasin di gambarnya aja biar gampang ya. Misalnya di sini ya, saya buka lagi lah. Saya buka lagi gambar yang baru deh. Yang saya kasih contoh R1 di sini ya. R1 punya dua uplink. Oke. Dia punya dua uplink. Dia mau reach misalnya R2. Oke. Destination-nya R2. So R1 ada dua pilihan, dia mau dari R1 ke R3 ke R2 atau dari R1 ke R5 ke R2. Karena nggak ada direct link di sini kan. Nah untuk mempengaruhinya ini di R1 ini kita bisa configure wake. Oke. By default wake itu 0. Dan semakin besar, kalau kita lebih besar dia akan lebih prefer. Oke. Ngerti ya kira-kira? Ini untuk wake. Oke. Default 0. Bigger is better. Lebih besar lebih baik. Oke. Untuk yang kedua, local preference. Jadi
remember ya, kalau kita udah configure weight-nya lebih besar, yang di bawahnya udah nggak pengaruh lagi. Oke. Jadi weight itu yang paling ini ya, paling higher, udah paling tinggi di sini. Oke. Kalau weight-nya sama, kita nggak configure weight. Yang berikutnya ada local preference. Local preference defaultnya 100. Jadi yang lebih tinggi lebih menang. Oke. Local preference ini valid untuk local AS dia. Jadi kalau kita configure local preference, biasanya misalnya di AS 200, biasanya kita ingin configure kita mau exit dari mana. Sebagai contoh ini. Sebagai contoh exit di mana ya? Oh, ini aja. S100 misalnya. S100. S100 ada dua. Oke. Ada dua out. Lewat sini dan lewat sini. Oke. Jadi local preference itu dia akan ada di router di AS yang sama. Kalau tadi weight cuma di local router aja, router 1 kan. Jadi kalau local preference kita configure local preference di R4, nanti R6 akan tahu, R1 akan tahu untuk di local. Tapi yang di luar, yang di sini nggak akan tahu. Oke. Untuk local AS aja, local preference. Jadi biasanya local preference itu digunakan untuk mempengaruhi outgoing traffic. Kembali pada tadi, kita punya ini 11x. Kita punya route yang sama di sini. Sekarang kita ingin influence. Saya mau prefer go via BB3 misalnya. Jadi di sini di R1 kita configure neighbor R1. Jadi di R4 kita configure neighbor R1. Oh, susah. Neighbor R1 kita configure misalnya RP local preference-nya 200. Nanti R1 akan pilih ke sini. Oke. Itu untuk local preference. Jadi dia untuk inside the AS. Local preference. Oke. Berikutnya local injected routes. Ini yang tadi yang kita masukin dengan command network atau kita pakai redistribute. Ini local injected route. Berikutnya dia akan pengaruh. Terus selanjutnya adalah AS path. Oke. AS path ini biasanya digunakan untuk mempengaruhi incoming routes. Smaller is better. Oke, AS path smaller is better. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya sama juga di sini juga. Kita punya server, kita punya network misalnya R1 misalnya sample XX. Kita mau influence incoming dari internet. Routes mana yang dia pilih? Jadi the shortest AS will win. Jadi AS yang paling pendek yang paling short win. Jadi by default shortest win.
Ini bisa ambil contoh misalnya di R4 ya, di R4. Kembali ke sini R4 run section router BGP. Oke, kita ada remote AS kita ini. Saya sudah configure tadi route mode ES5 out. So di sini di sini saya configure ES4 prevent. Biasanya kita prevent, kita punya ES4 sendiri, ES4 146. Kita prevent di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat ke BB3, so IPBGP, ini dia ES5-nya ini di prevent. Oke. Jadi karena ini lebih panjang, longest kalau dibandingkan ke BB1, karena di sini longest, jadi R1, jadi from internet ya mereka akan prefer yang lebih pendek. Oke, jadi trafiknya akan coming ke sini. Itu kira-kira. Ya, emang susah jelasin ya. Oke, terus apa lagi ya? Origin. Ya, ini origin juga kadang-kadang membingungkan ya, origin ini apa gitu. Origin ini ada 3 macam ya. Ada ini I yang pertama ini IGP, EGP, dan yang question mark ini incomplete. Oke. I yang I ini I yang pertama. Ini sebenarnya yang kita define di network aggregate address ini yang pertama, dia win. Oke, berikutnya yang EGP ini udah nggak digunakan lagi, itu udah nggak ada. Dan yang question mark ini dia ini untuk redistribute. Jadi kalau kita redistribute route dari OSPF atau IGRP ke BGP, nah ini akan ada di sini di question mark. Jadi kalau kita lihat di sini, nih origin codes ya, dia ada 3 macam, IGP, EGP, dan question mark incomplete. Oke. Sini nggak ada question mark nih. Oke. Origin, mat ini berikutnya MED metric ya. Metric juga smaller. Ini metric ini bukan metric di IGRP ya. Di IGRP juga kita ada matrix gitu ya. Tapi bukan itu. Jadi matrix di BGP sama IGRP itu beda. Jadi konsepnya matrix ini kalau contohnya gini. Contohnya ISP ya. Misalnya ini ada BB4. Biar gampang sih. Jadi mereka bisa mempengaruhinya, dikonfigur di neighbornya ini metriknya. Metriknya yang
yang lower lebih kecil lebih baik. Jadi kalau kita di sini kita configure matrix misalnya 100, di sini matrix 99, jadi ini akan win. Jadi nanti di R4 dia akan prefer. Jadi ini biasanya untuk yang di upstreamnya dia configure kayak gini. Ini matrix. Oke. Dan biasanya kita mesti define dua-duanya. Ini 199. Kalau kayak local preference by default misalnya udah 100, kita define yang lainnya 200, sudah oke. Terus kalau matrix kita define dua-duanya. Terus neighbor type. Iya, dia akan prefer eBGP, external BGP over iBGP. Oke, neighbor type. Terus yang the last, matrix to next hop smaller. Ya, gitu. Ya, terus ini yang terakhir, BGP community. Jadi ada satu lagi, BGP community. Jadi dia menyediakan mekanisme. Jadi bagaimana dia supaya menggrouping routes. Jadi routing policy dapat di-apply pada routes yang memiliki community yang sama. Jadi biasanya kalau traffic, misalnya kita punya 2 ISP, dan kita pingin define ini routes dari ISP 1 atau ini dari ISP 2, kita mark, misalnya kita tandain routes-nya ini dari mana. Oke. Dan kita set community-nya seperti sini, set community 1. Kita set, terus kita tahu ini route ini dari mana. Oke. Jadi sama aja seperti tadi sebenarnya. Jadi pas route incoming kita match, terus kita define route itu belong from BB3, dan di sini juga from BB1 kita define di R6 bahwa route ini belong to BB1. Dan setelah dia di advertise di ES100, nanti kita akan lakukan routing policy, di mana kita mau manipulate route ini. Jadi lebih scalable. Jadi kalau di komennya sendiri kita ingat, kita masih send community, ada 2 ya, standar sama extended community. Tapi mungkin kalau supaya amannya kita send both aja, send community both, dua-duanya. Gitu. Terus ya ini dia set community 1. Terus yang terakhir, slide terakhir, match community 1, dan kita set apa yang kita mau. Sebagai contohnya kita mau set local preference 30 gitu. Iya, jadi gitu kira-kira dari saya. Kira-kira apa yang mau ditanyain, atau mungkin ada yang mau dicoba di sini live-nya. Ini kira-kira udah ada yang ngerjain belum soal BGP ini?
Belum ada yang sampai ya? Oke. Ya, jadi sekedar sharing aja biasanya kalau di lab itu yang tadi yang terakhir itu slide yang terakhir itu penting yang local preference ini mesti tahu. Jadi mesti tahu bagaimana cara memanipulasi traffic incoming dan outgoing. Incoming biasanya kita pakai ASPath, outgoing pakai local preference. Jadi biasanya di belakang local preference itu kita mesti tahu, misalnya kita mau advertise route ini lewat DB1, kita mau route ini lewat DB3. Jadi kita mesti jago di sini local preference dan ASPath. Ini untuk mempengaruhinya yang dua ini. Gitu aja ya kira-kira. Oke, sekian dari saya dulu hari ini. Jadi seperti yang tadi kita bilang, word of the day,